Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah al-mulakhas fi syarah kitab tauhid. Kita masuk ke bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang tabarruk, mengharapkan keberkahan atau meminta keberkahan kepada pohon atau batu dan sejenisnya. Telah kita jelaskan kemarin bahwa tabarruk, berharap atau ngalap berkah, adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan wajib kita yakini annal barakata minallah, wa barokah itu semua dari Allah. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa Rasulullah SAW sabda, al barakatu minallah, wa barokah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu berarti tidak boleh kita meyakini sesuatu itu barokah kecuali dengan dalil. Wajib kita yakini bahwa siapapun yang mengklaim sesuatu itu barokah, maka dia wajib membawakan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama. Bahkan bisa jadi hal seperti itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, Pak. Iya. Atas dasar itu, karena barokah itu milik Allah, wajib meminta barokah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh minta berkah kepada nabi misalnya, atau kepada wali misalnya, atau apalagi kepada batu, pohon, kuburan, karena semua itu tidak bisa memberikan keberkahan. Maka siapa yang meminta barokah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Iya. Demikian pula tidak boleh kita tabaruk dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Kalau kita tabaruk dengan air zam-zam misalnya, boleh? Boleh. Kenapa demikian? Karena ada dalilnya. Tabaruk dengan amalan saleh, boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus
walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kabarkan kepadaku bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza. Lata, ya sudah pernah kita jelaskan, ia adalah merupakan patung sakhrah, ya, bayda manqushah 'alaiha baitun bit-Taif. Ini adalah merupakan batu yang berwarna putih yang diukir dan dibangun padanya rumah. Itu Lata. Ada yang mengatakan Lata adalah nama seorang laki-laki yang saleh. Artinya, ya, ia adalah laki-laki yang saleh, di mana sewaktu hidupnya ia memberi makan dan minum untuk jemaah haji. Dari kata latta yaluttu sawiqan, artinya memasakkan dan menyediakannya untuk para jemaah haji. Itu dari kata latta yaluttu. Kemudian al-lat, yaitu pelakunya, ya, pembuatnya, yang kemudian disembah, ya. Wal Uzza, dan Uzza itu sebuah nama, nama sebuah pohon, ya, di mana dibangun di sekitarnya itu bangunan-bangunan, ya, dan adanya antara Mekah dan Taif, yang kemudian Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Al-Walid untuk menghancurkan Uzza. Kemudian dihancurkan rumah tersebut dan dipotong pohonnya, lalu pulanglah Khalid bin Al-Walid. Kemudian Khalid menyampaikan bahwa ia telah melakukan tugas. Kata Rasulullah, kamu belum melakukan apa-apa, berangkat lagi. Balik lagi ke Khalid, ternyata ketika mendatangi tempat tersebut ada wanita yang rambutnya panjang dan telanjang, dan ternyata itulah Uzza. Lalu dibunuhlah ia, iya, itu jin yang membuat manusia itu terjerumus kepada kesyirikan. Wa manata tsalisatal ukhra, dan Manah patung yang berada di sebuah tempat namanya Mushallal, itu antara Mekah dan Madinah, ya, itu Manah. As-salisatal ukhra, yang ketiga, yang terakhir, sebagai celaan Allah, ya. Lalu Allah mengatakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak wanita? Ya, artinya orang-orang munafikin meyakini bahwa malaikat itu anak Allah, anak wanitanya Allah. Allah punya anak wanita. Iya. Dan orang-orang Arab tidak suka anak wanita. Mereka, ya, kalau anaknya lahir wanita, maka wajahnya langsung murung, karena tidak suka dengan anak wanita. Bahkan mereka mengubur anak wanita itu hidup-hidup, ya, na'udzubillah. Maka Allah mengatakan, apakah untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak wanita, sementara Allah tidak mengambil anak? Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau begitu itu pembagian yang zalim, kata Allah, yang tidak adil. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum. Dan sesungguhnya itu patung-patung tersebut hanyalah nama-nama yang kalian beri nama padanya, demikian pula bapak-bapak kalian dahulu. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah turunkan ilmunya padanya. Iyattabi'una illa dhann,
Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan semata. Wa matahwal anfus, dan hawa nafsu mereka. Artinya apa? Keyakinan orang musyrikin, ya, itu hanya berdasarkan dugaan saja, tidak berdasarkan ilmu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan keyakinan-keyakinan di masyarakat yang berbau kesyirikan, rata-rata keyakinan-keyakinan itu tidak berdasarkan dalil sama sekali. Rata-rata keyakinan itu hanya berdasarkan dugaan-dugaan saja. Seperti misalnya adanya hari sial. Iya, tidak boleh beraktivitas misalnya di hari Rabu. Kalau ditanya, mana dalilnya, mana hujahnya? Mereka hanya mengatakan apa? Buktinya saya beraktivitas di hari itu sial. Iya, sementara orang lain tidak ada yang sial. Berarti kan ini hanya sebatas menduga-duga. Nah, dugaan-dugaan ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah keyakinan. Iya, ini yang berbahaya, Pak. Makanya agama Islam tidak berdasarkan sebatas dugaan. Dugaan-dugaan itu dalam Islam dibuang, Pak. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhi oleh kalian sebatas menduga-duga. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sebatas menduga-duga itu adalah sedusta-dusta ucapan. Iya. Nah ini. Wa matawal anfus, dan hanya sebatas ngikutin hawa nafsu. Artinya orang-orang musyrikin, mereka ketika menetapkan Lata, Uzza untuk diibadahi, tidak ada sama sekali burhan, dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sebatas pertama menduga, yang kedua ngikutin hawa nafsu. Sebatas yang mereka pandang baik, akan tetapi tidak ada sama sekali dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menganggap sesuatu itu baik tanpa ada dalil, lalu kemudian menganggap yang baik ini perkara yang harus diikuti, tidak boleh disalahi. Ini Pak, mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Iya. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka hidayah, petunjuk dari Rabb mereka. Artinya Allah sudah mendatangkan risalah, hujah, bahwa perbuatan mereka itu termasuk kesyirikan. Tapi mereka tidak mau menerima. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu, lebih taklid kepada nenek moyang. Ya, ini mengerikan akhwat Islam, saudaraku seiman. Berkata Syekh Saleh Fauzan menjelaskan ayat-ayat ini, yuhaju ta'ala al-musyrikin fi ibadatihim ma la ya'qil min hadhil awthan ats-tsalatsah madza ajadtum wa yuwabbihuhum ala jawrihim fil qismah haitsu nazzahu anfusahum 'anil inas wa ja'aluha lillah thumma yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadhil asnam wa yubayyinu anna dhanna wa raghbatan nufus la yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Di sini Allah berhujjah terhadap orang-orang musyrikin yang beribadah kepada patung-patung yang tidak berakal. Iya. Dan Allah menjelek-jelekan perbuatan mereka yang menganggap bahwa Allah punya anak wanita. Untuk Allah anak wanita, sementara untuk mereka anak laki-laki. Dan Allah mengatakan bahwa mereka tidak punya sama sekali burhan, dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebatas mengada-ngada. Ya. Hanya sebatas menduga-duga. Sudah begitu mereka ngikutin hawa nafsu. Maka Allah menjelaskan, wa innamal hujjah fi dzalika ma ja'at bihi rusul. Hujjah yang harus dipegang itu adalah yang dibawa oleh para rasul. Itu yang harus dipegang. Ya.
Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti para rasul dan lebih mengikuti nenek moyang mereka. Makanya Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Masya Allah. Dan subhanallah Pak, banyak kaum muslimin di zaman sekarang kayak gini Pak. Lebih mendahulukan adat istiadat nenek moyang daripada ngikutin syariat. Subhanallah. Iya. Dari ayat ini kita ambil faidah Pak. Kata Syekh Saleh Fauzan, faidah yang pertama, anna tabarruka bil asjari wal ahjari syirkun. Bahwa ngalap berkah, meminta keberkahan kepada pohon, batu, itu termasuk kesyirikan. Ya, kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi bahwa mereka punya Tuhan tuh, orang-orang musyrikin. Lata, Uzza, Manah. Lata apa? Batu. Uzza siapa? Pohon. Iya. Manah? Patung. Dan mereka tabaruk di situ dan meminta keberkahan di situ. Padahal Allah tidak pernah menurunkan hujah bahwasanya di situ adalah perkara yang bisa memberikan apa? Keberkahan. Maka perbuatan orang-orang musyrikin ini termasuk kesyirikan. Maka siapa yang ngalap berkah, minta keberkahan kepada kuburan, maka ini pun dia telah berbuat apa? Syirik. Karena tidak ada dalilnya Pak. Kuburan itu barokah nggak ada. Kalau dikatakan bukannya wali ini orang soleh, sementara kesolehannya kan berkah. Iya solehnya keberkahannya buat si wali itu Pak. Adapun kuburannya enggak sama sekali. Enggak ada dalilnya bahwa kuburan wali itu barokah. Bahkan kuburan Rasulullah pun tidak ada dalilnya bahwa kuburan Rasulullah itu barokah. Enggak ada. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka siapa yang ngalap berkah, meminta keberkahan kepada kuburan, kepada patung, kepada batu, atau kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka ini dia telah berbuat apa? Syirik. Faedah yang kedua, masyru'iyatu mujadalatil musyrikin liibtali syirki wa taqririt tauhid. Disyariatkan berdebat dengan orang-orang musyrikin untuk membatalkan kesyirikan mereka dan supaya mereka paham tentang hakikat tauhid. Tapi ingat Pak, ini khusus bagi mereka yang punya ilmunya. Adapun kalau antum nggak punya ilmu, lalu antum debat, ana khawatir antum malah kena syubhat. Makanya para ulama memberikan syarat bahwa orang yang berdebat harus memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama, dia harus betul-betul menguasai permasalahan tersebut. Hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, bagaimana membantah syubhatnya. Iya. Kalau tidak punya kemampuan, udah mendingan jangan debat, Pak. Hindari perdebatan. Iya. Faedah yang ketiga, annal hukma la yathbutu illa bidalil mimma anzalallah la mujarrada dhann wa hawan nafs. Bahwa untuk menetapkan sebuah hukum tidak boleh hanya sebatas dengan dugaan. Harus dengan dalil yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua perkara yang sifatnya agama. Antum misalnya mau menghukumi ini halal, ini haram. Tapi ternyata antum nggak punya hujah dan dalil, hanya sebatas menduga. Kayaknya nih baik deh. Ini kayaknya halal deh. Akhirnya hanya menduga haram. Iya. Kalau antum berkata ini halal, mana dalilnya?
ini haram, mana hujahnya? Kalau antum tidak bisa membawakan dalil, maka tidak boleh ya antum berbicara ini halal, ini haram. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian dalam Al-Qur'an, ya, wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Janganlah lisan-lisan kalian mengatakan ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, supaya kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula menganggap ini sebuah keyakinan. Ini keyakinan yang harus diyakini, harus berdasarkan dalil. Masalah dunia saja, Pak, harus kita membawakan bukti, ya tidak, Pak? Ketika seorang polusi atau seorang menuduh seseorang itu berbuat kejahatan, hanya sebatas tuduhan nggak cukup, Pak. Harus dengan bukti yang kuat dan akurat bahwa dia memang sudah berbuat apa? Keburukan. Adapun langsung memberi hukuman kepada orang berdasarkan tuduhan, haram. Iya. Bukti harus ada. Apalagi dalam masalah agama, din. Mengatakan ini ya ibadah yang disyariatkan, ini ibadah perkara yang tidak disyariatkan, kita harus paham bahwasanya agama ini milik Allah. Berarti semua harus ada keterangannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku seiman, ya. Faedah yang keempat, annallaha qad aqama al-hujjah bima arsala minar rusul wa anzala minal kutub. Bahwasanya Allah telah menegakkan hujjah dengan cara diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk apa, Pak? Menegakkan hujjah. Allah menurunkan kitab suci untuk apa, Pak? Menegakkan hujjah. Berarti siapa yang belum sampainya kepadanya dakwah Rasul dan belum sampai kepadanya kitab suci, sudah tegak hujjah belum? Belum. Atau sampai kepadanya kitab suci tapi dipahami dengan pemahaman yang salah oleh penafsirnya. Ya, banyak orang yang menafsirkan Al-Quran seenaknya, Pak. Sehingga gara-gara itu orang awam terkena syubhat namanya. Makanya yang seperti ini belum bisa kita katakan tegak padanya hujjah. Berarti kita harus pahamkan dulu ya tentang hujjah tersebut. Nah, ini akal Islam. Makanya tidak boleh ya kita mencap seseorang muslim yang jatuh kepada kekafiran sebagai orang kafir sampai ditegakkan dulu apa? Hujjah. Harus itu. Ya. Kemudian penulis buku membawakan hadis an Abi Waqid Al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwaq famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwaq kama lahum dhatu anwaq. Faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Rahu Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abu Waqid Al-Laythi ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Ini setelah Fatu Makkah, Pak. Ketika Fatu Makkah, banyak orang-orang musyrikin yang masuk Islam. Setelah Makkah dikuasai,
Maka Rasul pun kemudian menuju Taif, menuju Hunain, ya untuk memerangi kaum Hawazin. Dan saat itu jumlah kaum muslimin ada 12.000 pasukan. 10.000 dari Madinah ditambah dengan 2.000 dari musyrikin Quraisy yang baru masuk Islam. Iya. Sementara pasukan orang kafir Hawazin saat itu ada 4.000 pasukan personil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan perang Hunain ini dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di awal peperangan kaum muslimin kalah. Gara-gara apa? Gara-gara merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirati wa yauma Hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah. Seakan Allah ingin mengajarkan, Pak, bahwa kemenangan itu tidak ditentukan oleh jumlah, tapi ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah yang memberikan kemenangan. Maka jangan kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Nah, di sini ketika Rasulullah SAW pergi menuju Hunain, rupanya apa yang terjadi, Pak? Mereka melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrikin. Pohon itu pohon sidrah, bidara. Di mana pohon tersebut orang-orang musyrikin meyakini keberkahannya. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka berharap supaya dapat barokah. Rupanya, Pak, orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam, ya, menganggap perbuatan itu boleh-boleh aja. Apa kata mereka kepada Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat itu sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Sini, Pak, pelajaran, Pak. Orang kalau baru pindah dari kesesatan kepada hidayah, biasanya masih tersisa padanya kesesatan tersebut. Orang yang baru masuk Islam biasanya masih tersisa padanya apa? Pikiran-pikiran jahiliyah. Makanya kewajiban orang yang baru masuk Islam, yang baru hijrah, nuntut ilmu dulu. Ini baru masuk Islam udah ceramah sana sini. Baru hijrah, artis baru hijrah, udah naik panggung, Pak. Iya. Orang-orang yang baru pindah ini, Pak, tidak lepas dari apa? Belum bersih dia dari pemahaman dia yang dulu, Pak. Maka kewajiban mereka ini apa? Nuntut ilmu dulu. Sampai betul-betul paham tentang akidah yang benar. Sampai betul-betul paham tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita lanjutkan. Nah, rupanya orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam ini menganggap itu boleh-boleh saja. Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, hai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Mendengar itu Rasulullah marah. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Ini menunjukkan boleh bertakbir ketika mendengar ucapan yang tidak baik. Iya, boleh takbir, boleh ucapan subhanallah. Allahu Akbar. Innahas sunan. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Qultum, kalian telah mengucapkan persis yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa. Saat itu Banu Israel baru selamat dari kejaran Fir'aun, Pak.
Ditenggelamkanlah Fir'aun ke dalam Laut Merah. Allah perintahkanlah Bani Israel dengan Nabi Musa untuk menuju Palestina. Di jalan mereka melewatin orang yang sedang menyembah patung sapi. Nah, orang-orang Bani Israel menganggap ini boleh-boleh aja. Ya. Itulah memang demikian karena namanya juga baru hijrah, baru paham sunnah, istilahnya begitulah. Apa kata orang Banu Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Kenapa enggak nanya dulu kepada Nabi Musa? Iya. Kata Rasulullah SAW, "Latarkabunna sanana man kana qablakum." Kalian benar-benar nanti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Artinya nanti umat Islam akan ngikutin gayanya umat Yahudi dan Nasrani. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Lihat Pak, Rasulullah di sini menyamakan permintaan orang tadi. Orang musyrik yang baru masuk Islam ini minta apa? Minta supaya dijadikan untuk mereka pohon dalam rangka ngalap berkah. Rasulullah menganggap ucapan ini sama dengan yang diucapkan oleh Banu Israel. Tapi ini memberikan kepada kita pemahaman, Pak, bahwa tabarruk, meminta keberkahan, berharap keberkahan kepada pohon dan yang lainnya, ini termasuk kesyirikan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, anna tabarruk bil asjar syirkun. Wa mithluha al-ahjar wa ghairuha. Bahwa berharap atau ngalap berkah, meminta keberkahan kepada pohon, itu termasuk kesyirikan. Sama juga dengan batu dan yang lainnya. Ini haram, bahkan syirik. Faedah yang kedua, annal muntaqil minal batil alladhi i'tadahu la yu'man an yakuna fi qalbi baqiyatun min tilkan adah. Bahwa orang yang baru pindah dari kebatilan, yang ia terbiasa di atas kebatilan tersebut, kemudian ia pindah kepada kebenaran, belum aman dari apa? Sisa-sisa pemikiran dia yang batil. Lihat Pak, ini faedah yang harus kita pahami baik-baik. Kenapa asatidzah menyuruh supaya orang yang baru hijrah jangan naik panggung dulu? Kenapa para ustadz menyuruh supaya orang yang baru masuk Islam jangan ceramah dulu? Sibukkan dulu menuntut ilmu. Karena ini masalahnya payah ini. Orang yang baru hijrah sudah kita sebutkan tadi Pak, yang namanya orang bertahun-tahun di atas kebatilan, ketika dia baru hijrah masih ada tuh sisa-sisanya tuh, maka harus dibersihkan dulu, dikikis dulu. Iya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kelima, yang ketiga, maaf. Anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal 'uqufu 'indaha wa tabarruku biha. Bahwa sebab utama terjadinya penyembahan kepada berhala, apa itu? Yang pertama, mengagungkannya. Yang kedua, iktikaf di situ. Yang ketiga, tabarruk, ngalap berkah di situ. Iya. Karena orang-orang musyrikin di pohon itu mereka ngapain, Pak?
Mereka mengagungkan pohon itu. Mereka itikaf di situ. Dan mereka pun bertabarruk, meminta keberkahan ya kepada pohon tersebut. Maka kalau antum duduk di masjid, di kuburan wali misalnya, dan antum mengagungkan kuburan itu, dan antum di situ itikaf sampai sehari semalam, mengharapkan dan meminta keberkahan, maka inilah perbuatan orang musyrikin. Tidak ada bedanya kalau begitu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dari mana kita tahu bahwa ini barokah kalau bukan iya ada dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita katakan itu barokah. Faedah yang keempat, annal insan qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Seorang insan terkadang, Pak, ini perhatikan faedah ini bagus banget. Terkadang menganggap baik sesuatu yang ia duga itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal sebetulnya itu malah menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, orang musyrik yang baru masuk Islam ini ketika melihat pohon Zatu Anwat ya, mereka mengira ini bagus. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Zatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Zatu Anwat. Dia mengira ini bagus, Pak. Makanya Pak, hati-hati, jangan sampai kita beragama itu berdasarkan apa? Dugaan, kira-kira. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna." Katakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Tentang orang yang paling merugi apa? Amal. Siapa dia, Pak? Itu orang yang tersesat usahanya di dunia ini dan dia mengira bahwa ia telah berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Tuh lihat. Allah mencela, Pak, orang yang beragama hanya sebatas dengan perkiraan dan dugaan. Bukan berdasarkan dalil dan keterangan dari Allah dan Rasul. Sebatas mengira, ini kan baik, ini kan baik. Kita katakan, maaf mas, mana dalilnya kalau itu baik? Orang berbuat bid'ah gara-gara ini juga mas. Ini kan bagus, ini kan baik. Kita katakan afwan, yang menurut kamu baik belum tentu di sisi Allah baik. Kamu menganggap baik merayakan kelahiran Rasulullah, baik dong, kita kan sebagai cinta kepada Rasulullah, kita katakan, tak dulu mas, kalau itu baik kenapa Rasulullah tidak melakukan? Kenapa para sahabat tidak melakukan? Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak pula satupun para ulama imam yang 4 dari 4 madhab melakukannya, tidak ada. Apakah Anda lebih paham tentang kebaikan dari mereka? Ini Pak, ya. Maka siapapun yang menganggap ini baik, wajib bawa dalil. Karena dalam agama ini, yang baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kelima, annahu yanbaghi lil muslim an yusabbih wa yukabbir idza sami' ma la yanbaghi an yuqal fid din wa 'inda ta'ajjub. Disyariatkan untuk bertasbih atau bertakbir ya apabila mendengar ucapan yang tidak layak atau saat takjub. Jadi ucapan Allahu Akbar dan ucapan Subhanallah itu kapan diucapkan, Pak? Diucapkan dalam 2 keadaan, kata Syekh Saleh.
Yang pertama, ketika mendengar kata-kata yang tidak layak. Misalnya kita mendengar ada orang yang mengatakan Allah punya anak, kita katakan subhanallah, atau kita ucapkan Allahu Akbar. Iya. Yang kedua, boleh mengucapkan subhanallah atau Allahu Akbar ketika takjub. Ketika apa? Takjub. Atau misalnya kalau melihat pemandangan yang indah dan antum takjub, boleh kita ucapkan apa? Subhanallah. Iya. Kenapa? Untuk mensucikan Allah dari kekurangan. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Faedah selanjutnya. Yang keenam, al-ikhbar an wuqu'i syirk fi hadhil ummah wa qad waqa'. Pengabaran bahwa kesyirikan akan dilakukan oleh umat Islam, dan memang ternyata terjadi, Pak. Banyak umat Islam melakukan apa? Kesyirikan. Kenapa umat Islam melakukan kesyirikan? Pertama, karena kebodohan tentang hakikat dinur Rasul. Yang kedua, karena syubhat. Ya. Yang mereka kira itu benar, padahal itu jelas batil. Makanya disinilah Pak ya akhwal Islam ya, tugas kita di zaman sekarang ini Pak, mengajarkan orang tentang hakikat syirik dan menghilangkan syubhat-syubhatnya itu. Membantah syubhat ini wajib Pak, dan termasuk jihad. Ya. Karena banyak orang yang terkena syubhat akhirnya jatuh kepada apa? Kesesatan. Banyak. Kata ikhwan yang udah ngaji lama, udah berjenggot, bisa kena syubhat Pak, bisa. Kenapa? Karena ilmunya ternyata nggak kokoh. Ya. Makanya kalau kita ingin Pak selamat dari syubhat, kita nuntut ilmunya harus benar-benar. Jangan hanya sebatas ngikut kajian topik akbar sana sini. Ana yakin kalau kayak gituan nggak bakalan kuat ilmu antum. Kalau antum ingin kuat ilmunya supaya sebagai tameng dari syubhat, duduk di majelis taklim, kaji kitab. Kaji apa? Kitab. Insya Allah kalau antum mengkaji kitab dan antum rutin, Allah berikan kekuatan pada ilmu antum. Iya. Faedah selanjutnya, alamun min a'lamin nubuwah, haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbar. Hadis ini menunjukkan akan mukjizat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berbuat syirik dan terjadi, seperti yang Rasulullah kabarkan. Iya. Subhanallah. Faedah selanjutnya, an-nahyu anit tashabbuh bi ahli jahiliyah wal yahud wan nasara illa ma dalla ad-dalil ala annahum min dinina. Larangan menyerupai atau tasyabbuh dengan kaum jahiliyah. Ya, demikian pula dengan Yahudi dan Nasrani. Kecuali kalau ada dalilnya itu termasuk agama kita. Apa itu tasyabuh, Pak? Pernah saya jelaskan di sini. Tasyabuh itu artinya apa? Menyerupai. Pertanyaan kedua, apakah setiap menyerupai itu tidak boleh? Hah? Apakah setiap menyerupai itu tidak boleh? Kenapa? Yang dilarang dan bertentangan dengan syariat. Ahsan. Kalau tidak bertentangan boleh tidak? Hah? Kalau tidak bertentangan dengan syariat boleh? Boleh, betul. Sahih. Namun harus ditambahkan lagi. Tasyabuh itu dalam perkara yang itu menjadi ciri syariat mereka, agama mereka. Walaupun itu bentuknya pakaian. Walaupun itu bentuknya apa?
Pakaian. Kalau ada pakaian yang itu memang ciri mereka, orang kafir, gak boleh kita pakai pakaian itu. Padahal pakaian pada asalnya halal tidak Pak? Halal-halal saja. Cuma masalahnya karena itu menjadi ciri agama mereka, syiar orang-orang kafirin, maka tidak boleh kita memakainya. Kenapa? Karena itu tasyabuh. Mana dalilnya? Dalilnya hadis. Rasulullah SAW pernah ketika safar memakai jubah Romawi. Jubah apa? Romawi. Padahal ini jubah asalnya dari kaum Roma. Tapi Rasulullah pakai. Kenapa? Karena jubah itu di zaman Rasulullah bukan lagi menjadi apa? Ciri mereka dan syiar mereka. Di mana orang-orang Arab pun memakainya. Maka ini memberikan faedah, kata Syekh Albani, dan mungkin pula disebut oleh para ulama, bahwa tasyabuh itu dalam perkara yang itu syiar dan ciri mereka, kekhususan mereka. Adapun kalau bukan kekhususan mereka, boleh, tidak apa-apa. Saya mau tanya, sepak bola berasal dari mana? Inggris. Hah? Sepak bola asalnya dari mana? Hah? Yang jelas bukan dari orang Islam kan? Sepak bola dari Islam apa bukan? Volleyball, pingpong. Sekarang kalau antum main sepak bola disebut tasyabuh nggak? Hah? Iya. Iya. Kenapa kita katakan tidak tasyabuh? Karena orang kafir yang membuatnya ini bukan dalam rangka menjadikannya sebagai syiar. Hanya sebatas permainan. Bukan menjadi syiar agama mereka, bukan pula kekhususan mereka. Paham tidak Pak? Antum main pingpong, ada orang berkata, tasyabuh tuh. Kenapa? Karena pingpong bukan dari umat Islam, dari orang kafir. Kita katakan, maaf mas, tasyabuh itu dalam perkara yang merupakan syiar mereka dan ciri mereka. Dan ini bukan syiar mereka, ini hanya sebatas berhubungan dengan permainan. Dan permainan pada asalnya hukumnya apa? Mubah. Iya. Contoh lagi, antum main patung-patungan jadi patung. Termasuk tasyabuh nggak Pak? Kaif tasyabuh? Ini kan permainan. Dan bukan ciri mereka. Dan bukan kekhususan mereka. Karena mereka nggak pernah tiap hari main patung-patungan Pak. Itu sebatas permainan saja. Apa bedanya dengan sepak bola, volleyball? Iya. Tidak ada bedanya. Ini hanya sebatas permainan. Pahami baik-baik. Karena saya dulu pernah dibully Pak gara-gara itu. Iya. Gara-gara saya main patung-patungan sama teman. Ya qadarullah ada yang nge-shoot. Dianggap katanya tasyabuh. Saya katakan subhanallah. Apa bedanya dengan sepak bola? Sepak bola asalnya dari mana? Orang kafir. Volleyball dari mana? Orang kafir. Kenapa kita boleh melakukan? Jawabnya karena itu bukan menjadi ciri mereka dan bukan syiar agama mereka. Sama ini juga sama. Iya. Sebatas permainan, bukan tasyabuh sama sekali. Pahami baik-baik Pak tentang makna apa? Tasyabuh. Tidak setiap yang dilakukan oleh orang kafir kita tidak boleh melakukannya. Kita lihat apakah itu syiar mereka dan ciri mereka atau bukan. Kalau itu bukan syiar mereka dan bukan ciri mereka, boleh.
Tapi kalau itu menjadi syiar agama mereka dan ciri mereka, ini yang tidak boleh. Antum misalnya pakai baju, tapi ada simbol ya ketuhanan. Ada simbol apa? Ketuhanan. Boleh tidak, Pak? Ini jelas haram karena itu jelas syiar agama. Jelas itu syiar apa? Agama. Pahami baik-baik. Ya. Makanya bedakan mana yang sifatnya itu tasyabuh yang diharamkan dengan tasyabuh yang dibolehkan. Jadi tidak setiap tasyabuh itu apa? Haram. Ya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pahami baik-baik apa sih yang disebut dengan apa? Tasyabuh. Nah Rasulullah mengabarkan umat Islam akan tasyabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan benar. Orang Nasrani bikin Natal. Apa Natal, Pak? Kelahiran Nabi Isa. Orang Islam bikin Maulid. Maulid sama Natal sama aja. Cuma ini pas bahasa Inggris, ini bahasa Arab. Hah? Milad. Iya. Sama-sama kelahiran kan? Orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Orang Islam merayakan kenaikan Rasulullah SAW. Orang Nasrani merayakan tahun baru Masehi. Orang Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru Hijriyah. Allah ya akhal Islam. Ini jelas seperti yang Rasul katakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Masya Allah. Dalam satu ayat yang lain, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai di antara mereka ada yang masuk ke lubang dob, kalian pun akan ikut masuk. Iya. Dalam satu riwayat yang lain, sampai-sampai kalau di antara mereka ada yang mensetubuhi ibunya terang-terangan, di antara kalian pun ada yang melakukannya. Subhanallah. Dan yang Rasulullah kabarkan benar. Ternyata banyak di antara kita, Pak, ngikutin gaya mereka. Termasuk kita juga sering, Pak. Antum liburnya hari apa? Antum liburnya hari apa? Hari Ahad kan? Bukan hari Jumat. Ya, sementara Ahad dari mana? Nasrani. Ya. Nah, ini kita sendiri masih belum bisa lepas. Antum pakai tanggalan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dari mana? Masehi. Kalau Islam punya tanggalan nggak, Pak? Punya. Tapi di antara kita, kalau ditanya tanggal berapa Hijriah, boro-boro tahu. Ya. Ini akal Islam, saudaraku sekalian. Ternyata kita sendiri belum bisa lepas dari bertasyabuh dengan mereka. Iya. Allahul musta'an. Mungkin pakaiannya alhamdulillah udah nyunah, Pak. Udah bujenggot, Masya Allah. Tapi ternyata sulit untuk tidak tasyabuh. Iya, Allahul musta'an. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.